Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa, tapi gak berharap kecuali kepada Allah. Jangan berharap kata thanks dari seseorang ketika kita membantu dia. Jangan berharap apresiasi dari dia, karena hal itu akan merusak pahala kebaikan kita. Itu akan mengotori keikhlasan di hati kita. Kita sering merasa berjasa kepada seseorang. Seorang ayah dan ibu merasa berjasa kepada anak-anak mereka. Suami istri merasa berjasa kepada pasangannya. Sahabat merasa berjasa kepada sahabatnya. Itu semua jangan jadi hutang untuk ditagih. Karena kalau kita menagih balasannya dari manusia, berarti kita nggak akan dapat lagi balasan yang lebih baik dari Allah. Soalnya amal soleh itu ibarat berdagang, maka nggak ada dua akad dalam satu transaksi. Nggak bisa di satu sisi kita berakad dengan manusia, sedangkan di sisi lain kita berakad dengan Allah. Kita harus memilih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Nabi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena inginkan keuntungan dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Coba kita riset kembali niat kita setiap hari, biar dia balik ke settingan awalnya, ke defaultnya. Soalnya kalau udah lama, niat itu suka berubah. Apalagi ketika kita lagi bete, sensitif, yang awalnya berharap pahala di sisi Allah, tiba-tiba jadi hitungan dengan manusia. Coba duduk sebentar, kembalikan dulu settingan perasaan kita ke niat awal. Balasan dari siapakah yang kita cari? Balasan dari Allah kah atau dari manusia? Kalau settingan hati kita udah benar, insya Allah, Allah sendiri yang akan menyiapkan balasan terbaik untuk kebaikan yang kita lakukan. Kadang ketika kita berjanji dengan seseorang, lalu kita nggak bisa memenuhi janji kita karena ada sesuatu, dia akan kecewa. Minimal, dia nggak akan nanggap kalau kita udah melakukan satu kebaikan untuk dia. Tetapi kalau kita berjanji kepada Allah, dengan niat di dalam hati, lalu kita nggak bisa melakukan apa yang kita janjikan karena ada sesuatu dan lain hal yang menghalangi, maka Allah tetap menganggap kita udah melakukan satu kebaikan secara utuh, seolah-olah kita benar-benar melakukannya. Itulah bedanya berakad sama Allah dengan berakad sama manusia. Mana yang lebih baik? Pernah nggak kita melakukan satu kesalahan dalam bekerja? Kira-kira apa sikap atasan kita terhadap kesalahan itu? Pasti kita akan dapat teguran, kan? Bahkan mungkin sampai diberhentikan. Karena manusia sulit menerima kesalahan dari kita, apalagi kalau kesalahan itu terjadi berulang kali. Sedangkan Allah, kalau kita melakukan satu kesalahan, maka Allah akan melihat isi hati kita. Jika niat kita baik, kesalahan itu akan dimaafkan dan tetap dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Bahkan Allah akan mengampuni kita berulang kali seandainya kita serius ingin memperbaiki diri. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah nggak akan pernah memberhentikan kita sebagai hambanya. Tetap disayang, tetap diperhatikan, dan tetap dipelihara. Jadi,
Jangan tunggu kata thanks dari manusia. Cari aja penghargaan dari zat yang maha asy-syakur, maha menghargai. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Barakallahu fikum.